Mulana bil husna fi khairin ulufin wa afiyah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi, dan wajib beserta mengqadha. Apa yang wajib? Al-imsaku, menahan diri. Jadi puasanya batal tapi tetap wajib menahan diri dari hal-hal yang dihitung membatalkan puasa. Kemudian sesudah hari raya wajib diqadha. Nah, ini masalahnya atau perkaranya. Jadi perkara yang semacam ini pada berapa tempat? Fi sittati mawadhi'a, pada 6 tempat. Jadi pada 6 tempat ini selain wajib mengqadha sesudah Ramadan, pas hari itu juga wajib imsak atau menahan diri. Jadi kalau dia tetap makan maka tetap berdosa. Kalau dia tetap minum maka tetap berdosa. Pokoknya setiap hal-hal yang membatalkan puasa kalau dia kerjakan pada waktu itu, pada hari itu, akan tetap mendapatkan dosa. Nah, apa yang 6 perkara itu atau 6 tempat itu? Al-awwalu, yang pertama, fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi, pada bulan Ramadan, bukan pada selainnya, bukan pada selain Ramadan, sekalipun qadhaan. Jadi ini tempatnya di dalam Ramadan. Kalau mengqadha Ramadan, nah lalu inya menggawi yang akan disebutkan ini, maka itu tetap tidak wajib untuk imsak. Jadi ini khusus untuk di Ramadan, menahan diri dari apa yang dilarang di siang Ramadan. Ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang menyengaja dengan dengan berbukanya. Artinya berbuka pada puasa, berbuka di bulan Ramadan. Nah, berbuka di bulan Ramadan. Jadi misalnya, ulun kasih contoh, ada seseorang puasa. Nah, kemudian dia dengan sengaja makan. Maka sesudah makan itu dia wajib menahan diri dari apapun yang dihitung membatalkan puasa. Sesudah Ramadan dia wajib juga mengqadha. Ini double hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini contohnya. Jadi makan sepiring batal, itu sudah jelas. Nah, maka kalau dia makan lagi itu berdosa, atau minum lagi itu berdosa, atau mengerjakan pembatal yang lain seperti jima dan seterusnya, itu dia juga berdosa. Nah, jadi ini yang pertama. Wasani, dan yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi, atas orang yang meninggalkan niat pada waktu malam di dalam puasa fardu, yaitu puasa Ramadan atau puasa qadhaan dan sebagainya yang fardu, maka itu hukumnya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i mengerjakan niatnya di malam hari. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadir rahimakumullah, kebanyakannya ibadah itu niatnya berbarengan dengan gawiannya, baik imbai atau bersamaan dengan gawiannya. Seperti sholat, maka niatnya di awal-awal sholat, yaitu ketika mengangkat takbiratul ihram. Atau seperti wudhu, maka niatnya itu pas awal-awal membasuh muka. Atau seperti ya yang lain-lain lah, daripada berbagai macam ibadah. Mandi, misalnya mandi wajib, maka niatnya itu
pas awal-awal membasuh anggota. Jadi kebanyakan daripada ibadah niatnya itu ditaruh di awal gawiannya. Nah, tapi ada beberapa ibadah yang niatnya justru wajib sebelum gawiannya. Di antaranya adalah puasa. Jadi puasa ini kalau puasanya fardu seperti puasa Ramadan atau kodoannya atau nadar dan sebagainya, maka wajib untuk meletakkan niat kapan? Malam hari. Puasanya itu adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau dengan kata lain siang hari. Jadi menggawi puasanya di siang hari, adapun menggawi niatnya di malam hari. Kalau beimbai pas terbit fajar pas berniat, maka itu tidak sah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Itunya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu ibadah yang wajib niatnya berdahulu, nah, daripada gawiannya. Nah, termasuk juga seperti yang pernah ulun jelaskan berkali-kali, jamak takhir. Nah, jamak takhir itu adalah ibadah yang wajib niatnya berdahulu dari gawiannya, yaitu sebelum habis waktu sholat pertama. Misalnya hendak menjamak zuhur kepada asar, maka sebelum habis waktu zuhur sudah niat menjamak kita, sudah memasang niat. Nah, menjamak yaitu misalnya aku berniat menjamak maghrib apa menjamak zuhur kepada asar, nah, dan sebagainya lah. Nah, ini adalah hukumnya wajib sebelum habis waktu sholat pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Nah, kalau misalnya sudah selesai waktu zuhur, sudah selesai waktu maghrib, lalu berniat menjamak takhir, nah itu tidak sah lagi jamak takhirnya, itu jatuh qadaan namanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa ibadah yang justru niatnya harus didahulukan daripada gawiannya. Nah, kemudian lagi ada yang boleh didahulukan, kada wajib tapi boleh. Nah, ini contohnya seperti meniati zakat. Nah, misalnya zakat fitrah. Nah, Pak Murjani ya kalau lah. Nah, sidin berzakat, yaitu hendak mengeluarkan zakat fitrah daripada diri sidin dan daripada anak istri sidin. Kalau sudah barasnya itu dipisah dari baras ampun sidin, nah sudah dibungkusi misalnya, nah sudah siap dijulung, nah maka itu sidin sudah bisa meniati. Sekalipun menjulungnya kada waktu itu, bisa misalnya sidin meniati sore, menjulungnya malam, atau meniatinya malam, menjulungnya beisukan sebelum sholat hari raya. Nah, maka itu dibolehkan. Jadi tidak setiap ibadah itu niatnya harus berbarengan dengan gawiannya, bersamaan dengan gawiannya. Ada beberapa pengecualian, yang diantaranya adalah puasa harus niatnya di malam hari, yaitu daripada sempurnanya terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu adalah waktu berniat untuk puasa yang fardu. Nah, kalau kada berniat Bang, sekalipun inya lupa. Nah, karena apa? Karena jarang orang lupa. Nah, untuk puasa Ramadan itu niatnya, maka apa? Maka kalaupun dia lupa itu kada berdosa, tapi tetap wajib untuk imsak, menahan diri di siangnya itu. Kemudian sesudah Ramadan wajib itu diqadha. Intinya seperti itu. Nah, ini yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, alaman tasahhara dhonan baqa'al laili, atas orang yang bersahur. Nah, dia menyangka masih tersisa waktu malam. Fabana khilafuhu, maka sesudah itu ternyata apa? Ternyata nampak bahwasanya itu bukan malam lagi, tapi sudah terbit fajar. Nah, maka tetap ia wajib menahan diri di paginya itu sampai sorenya, wajib menahan diri. Dan kemudian sesudah itu adalah dia mengqadha, yaitu sesudah lewat daripada bulan Ramadan, sesudah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi ibaratnya mungkin kayak orang yang kehujanan, hujan ya kalau lah. Nah, itu lampu mati misalnya, sekalinya anu mati juga apa ngarannya deh, jam ya kalau lah.
Nah, lampu mati, jam mati, sekalinya HP mati juga karena habis baterai. Ya kalau, nah jadi disangkanya masih ada waktu untuk bersahur. Seperti itu. Disangkanya masih ada waktu, masih belum masuk waktu subuh. Disangkanya. Lalu ia makan. Nah, sekalinya menyala lampu, nah lalu dihidupkan HP. Nah, imbah dihidupkan HP, kawan dicas nih, menyala lampu. Sekalinya apa? Haro sekalinya sudah jam 5:15. Ya kalau lah. Nah, padahal tadi hanya makan paling 5 menit ya. Paling semenit ya kalau imbah makan menyala lampu langsung mencas HP, dilihatin jamnya haro jam 5:15 misalnya nih. Apalagi jam 5:30. Bah, ini jelas kada sah ini puasanya. Nah, sekalipun kada berdosa karena kada salah sangka tadi. Karena salah sangka kada berdosa, tapi tetap diwajibkan untuk imsak, yaitu menahan diri di siang itu, dan juga wajib untuk mengqada sesudah berlalunya Ramadan. Nah, kemudian yang keempat, warabi'u. Nah, ini kasus yang keempat. Alaman aftara, atas orang yang berbuka zonan guruba. Nah, dengan sangkaan sudah terbenam matahari. Nah, ini bisa storing ini ya kalau lah fabana khilafuhu aidon, dan ternyata ketahuan hal sebaliknya juga. Artinya belum lagi terbenam matahari, ternyata yang itu storing make di masjidnya juga nyaring benar jurang toanya ya Allah lah. Nah, ini ada kejadian tahun tadi di Malaysia. Orang tukang radio ya kalau 5 menit tapi cik haro sekalinya banyak yang bebatal. Nah, memang kada sengaja, kada berdosa, tapi mesti mengkodo juga. Nah, karena apa? Karena kita yang namanya ibadah ini di dalam kaidahnya al ibratu fil ibadati. Nah, patokan di dalam ibadah ini bima fi dhonnil mukallafi, dengan apa yang ada di dalam dugaan orang yang mukallaf, dan bima fi nafsil amri, dengan apa yang ada pada kenyataannya. Memang dalam dugaannya waktu sudah sampai, tapi pada kenyataannya belum sampai. Nah, karena storing tadi belum sampai, maka itu dinyatakan batal puasanya. Wajib untuk menahan. Nah, imbas sudah sesuap misalnya nih, lalu ketahuan bahwa itu hanya storing. Nah, maka yang tukang setel mau makan pulang ya kalau lah. Nah, wahai bapak-bapak ibu-ibu, tadi itu storing lah, lain ngarannya nih, lain Serina berbuka. Nah, pada abut tam sekampungan ya Allah. Nah, bisa-bisa tuh disasahi orang ke Sigit ya Allah. Nah, jadi ini kita perlu berhati-hati juga, jangan hanya semata-mata mendengar ya langsung berbuka. Nah, yang sunnahnya itu memang segera berbuka, tapi ada syaratnya, yaitu kalau kita sudah yakin bahwa waktu telah sampai. Kalau kita ragu-ragu, nah maka kita tunda dulu setumat sampai yakin, sampai terbukti bahwa itu matahari sudah mulai terbenam, alias sudah tiba waktu maghrib. Nah, jadi memang berbuka itu yang sunahnya segera, tapi catatannya memang bujur-bujur yakin, bujur-bujur jelas bahwa waktunya telah tiba. Maksudnya maghrib sudah sampai, jadinya seperti itu. Dan sampainya maghrib itu adalah ketika matahari mulai tenggelam. Nah, adapun sahnya berniat di malam hari apabila matahari sudah tenggelam sebukuan, sudah sempurna itu tenggelam mataharinya. Nah, maka sudah itu sah untuk berniat puasa untuk besok hari. Itu ya seperti itu. Nah, cuma kalau kita ini kebiasaannya waktu sahur ya kalau lah waktu ini tarawih, bukan tarawih bang, witir. Nah, imbah witir. Jadi ini kada kerasaan lagi, kira-kira 2 bulan lebih sedikit ya kalau lah. Cagar ya rame itu bang, sudah Pak Haji nih menyelawat nih as-sholatu jami'ah nih ya kalau lah. Nah, kada gampangan. Nah, nang tadinya beberapa kali ya kalau lah, kadang hari ini Jepang yang semalam sidin adzan asa kayak yang di RCTI ya kalau lah, kan kada gampangan.
mantap lagunya, lawan suara-suaranya, cakanya kada melihat ke dalam nih, asaan melihat asaan TV di setel, ya kalau lah kayak adzan di RCTI han, kada gampangan ya kalau lah, apalagi sih dia kan nang as-sholatu jamiah tuh ya kalau, nah magimnya nah as-sholatu jamiah, nah itu memang disunahkan, nah kita mengucapkannya. Nah kemudian lagi kita lanjutkan sedikit. Jadi mudah-mudahan Jepang kita panjang umur bertahan ya Allah lah. Karena banyak juga orang yang menanti-nanti Ramadan ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah. Banyak itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merindukan kedatangan Ramadan dan diperkenankan untuk kembali menemuinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wal khamisu, dan yang kelima. Nah ini, alaman bana lahu yaumus salasi sya'bana annahu min ramadhana. Nah, atas orang yang ternyata ketahuan baginya bahwa pada hari 30, nah hari ke-30 dari bulan Sya'ban, bahwasanya ia adalah satu Ramadan. Hanya saja ibaratnya orang belapor, ada yang melihat hilal malam tadi misalnya nih, nah melihat hilal malam tadi, kemudian kesaksiannya itu diambil dan kesaksiannya diterima karena misalnya sesuai dengan kriteria imkanur ru'yah, yang mana kriteria imkanur ru'yah ini adalah rumusannya telah disampaikan kemarin-kemarin, yaitu 6,48. Maksudnya posisi hilal itu adalah 3 derajat di atas ufuk barat. Kemudian posisi hilal dilihat dari tempat orang yang melihat dengan matahari itu adalah minimal 6,4 derajat. Nah kemudian umur hilal sesudah ijtima, yaitu sesudah sejajarnya itu matahari dengan hilal, nah di bawah ufuk, jauh di bawah ufuk, nah jauh sekali berjam-jam, itu minimal adalah 8 jam. Nah maka dengan 3 kriteria tadi bisa diterima kesaksian seseorang selama dia adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai saksi, maka bisa diterima, kemudian bisa ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya besok adalah satu Ramadan, sekalipun yang bersaksi ini orangnya hanya 1. Nah berbeda dengan selain Ramadan, misalnya Syawal, maka wajibnya itu adalah dua saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi. Nah diantaranya dia kalau dalam mazhab Syafi'i harus laki-laki, harus balik, harus berakal. Nah kemudian harus adil. Adil ini maksudnya kada fasik dan juga menjaga muru'ah. Nah kemudian lagi harus orang yang melihat, mendengar dan berbicara. Nah maka dengan kriteria itu bisa diterima kesaksiannya. Nah jadi memang kalau masalah jenis kelamin ini ada khilaf memang. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus laki-laki. Nah cuma kalau mazhab lain itu ada yang membolehkan perempuan jadi saksi untuk melihat hilal. Di antaranya itu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin terhadir rahimakumullah. Jadi imbas sudah ada laporan ternyata mungkin karena naudzubillah banglah perang misalnya nih, jadi diskomunikasi, kada ketahuan lagi kan gitu. Nah hari ke-30 itu apakah memang satu Ramadan atau masih 30 Sya'ban, hari ke-30 dari Sya'ban nih, apakah masih 30 Sya'ban ataukah sudah masuk satu Ramadan. Nah pas siang lalu apa ngarannya mungkin pulih lagi, jaringan internet pulih misalnya nih, atau jaringan listrik pulih lagi, lalu akhirnya hanya saja diumumkan atau hanya saja sampai pengumuman bahwa pemerintah sudah menetapkan besok satu Ramadan malamnya. Nah artinya hari ini satu Ramadan. Nah maka itu wajib kita imsak dan wajib untuk mengqadha. Intinya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, wasadisu, yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastin syakin, atas orang yang mendahulunya air ketika berlebihan.
Nah, daripada berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, untuk puasa tetap disunahkan di dalam wudhu atau di dalam mandi wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, cuma ada beberapa aturan mainnya. Yang pertama, kada boleh dengan cara mubalaghah atau berlebihan. Nah, betuntum misalnya bubuk, nah itu jangan. Kenapa? Karena kalau betuntum nanti itu mubalaghah bubuk sekali tertaguk, nah maka batal. Itu ya kayak itu. Tapi kalau kada mubalaghah yang biasa aja lalu tertaguk, maka itu dimaafkan. Nah, itu yang pertama, jangan mubalaghah. Dan yang kedua, kalau kada mubalaghah lalu tertaguk, maka yang dimaafkan itu adalah yang sunnahnya, yaitu yang 1, yang 2, yang 3. Kalau yang 4 misalnya nih, 4 kada sunnah lagi kita berkumur-kumur atau memasukkan baju ke hidung, kada sunnah lagi. Lalu yang keempat itu termasuk atau tertaguk, nah itu batal. Nah, jadi berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung ketika berwudu atau mandi wajib di bulan Ramadan itu tetap disunahkan, asalkan jangan mubalaghah, artinya berlebihan. Caranya itu berlebihan. Nah, cara yang seperti betuntum tadi, nah caranya yang biasa aja. Nah, atau misalnya jangan sampai melebihi dari yang sunnah hitungannya. Yang sunnah itu hanya 3, 1, 2, 3. Kalau yang keempat lalu tertaguk, nah itu batal. Tapi kalau yang pertama atau kedua atau ketiga tanpa mubalaghah lalu tertaguk, maka itu hukumnya dimaafkan. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi inilah 6 tempat yang kita wajib imsak. Nah, wajib imsak, wajib menahan diri, dan juga sesudah Ramadan kita wajib untuk mengqadhonya. Nah, untuk sementara ini adakah kira-kira pertanyaan dulu, silahkan. Nah, ini kita akan melangkah sedikit tentang apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, karena ini waktunya masih panjang. Yang namanya waktu sekarang sudah mulai molor. Ya kalau beberapa bulan yang silam itu laju. Nah, ini sudah lambat, maka lambat benar pulang. Jadi bagi yang pelandawan ya alhamdulillah, ya kada mau qadha subuh. Ya kalau bagi yang pelandawan, nah ini cuma mudah-mudahan Jepang ya kita jangan umpat bubuhan itu tadi. Apa orang tuh PBM Partai Bangun Melandau. Nah, ini banyak banyak anggotanya ini bubuhan PBM Partai Bangun Melandau. Kalau bahasa Martapuranya melayur. Nah, ini kalau melayurnya itu kada mendengar apa-apa, kada menggarak, ya kada masalah. Nah, asalkan guringnya sebelum subuh, sebelum waktu subuh tiba, nah itu sudah guring kan gitu. Nah, cuma yang jadi masalah kebanyakannya bukan kada bangun, bukan. Bangun aja, mendengar aja orang adzan, mendengar aja ya hayyu qayyum. Cuma pas tekan apa haji yang ya hayyu qayyum, lalu ya asal dinyanyikan ya Allah. Lalu akhirnya timbul pulang larut pulang. Pas bangun harau sekalinya jam 8. Nah, ini bahaya. Amun sudah bangun jam 8, nah lalu akhirnya sembahyang subuh, lalu ya berkunut kan, karena yang sembahyang ini bermadzhab Syafi'i, berkunut. Nah, anak-anak pun ribut. Nah, ini sembahyang apa pian, Bah? Nah, ini aku sembahyang duha. Nah, kenapa berkunut? Ini sembahyang duha gaya baru. Nah, ikam jangan banyak protes ya padahal mengqadha subuh gara-gara itu tadi umpat PMB, Partai Bangun Melandau, PMB itu Partai Bangun Melandau. Mudah-mudahan Jepang ya kita jangan jadi anggota nang PMB nih, maka berat ya Pak RT lah. Oke. Wah, berat benar ini nang bubuhan PMB nih. Nah, kebanyakannya karena begadang kebanyakannya ya nah, intinya seperti itu. Nah, jadi adakah kira-kira pertanyaan dulu? Nah, kalau kededa nyaman diterusakan sedikit. Nah, Pak Purjani. Kalau Pak Purjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya terjadi pada bebinian bang, aku takut gitu. Kan biasanya puasa tuh bebiniannya kadang banyak kodoannya. Ini pas waktu itu kita mengkodo bebiniannya kan setahun lewat gitu, kada sampai tuntung kodoannya kayak apa itu.
kodoannya ada tuntung lagi dalam setahunnya itu puasa lagi datang itu aja nggih. Iya. Nah itu ya mesti ditarusakan kodoannya kan imbah puasa, imbah lewat puasa pulang ya kalau lah kodoannya tetap ditarusakan. Cuma karena karena fidyah, yaitu untuk 1 hari yang kada sampat tadi itu 1 mud. Nah jadi misalnya kan tahun semalam bibinian ini anggaplah kodoannya itu adalah seminggu, anggaplah karena haid. Kalau haid. Karena kalau sholat kan ibaratnya kada wajib dikodo, tapi kalau puasa itu wajib dikodo. Nah jadi karena haid seminggu, nah ternyata karena berlambat-lambat, padahal kau wajib mengkodo, cuma karena berlambat-lambat timbul sampai 3 hari aja, ya kalau lah. Nah yang 3 harinya tuh kan, ya 3 harinya mau kada mau dikodo imbah puasa kan ya kalau lah. Dan yang 3 hari itu kena denda, yaitu untuk 1 harinya 1 mud, jadinya 3 mud. Intinya seperti itu. Kalau tertunda pulang nih yang 3 hari itu sampai ke tahun berikutnya double lah, jadi 6 mud. Kalau tertunda pulang, nah itu jadi berapa itu 9 kan gitu. Nah ini beratnya orang yang kada puasaan. Yang kada puasaan itu setiap tahun itu banyak tanggungannya. Nah yaitu dari fidyah. Jadi bukan cuma dari kodoan tapi juga yang berat dari fidyahnya itu. Nah amun 30 hari lah kada puasa ya kalau lah. Nah tertunda sampai tahun yang akan datang 30 mud. Tahun yang akan datang pulang 30 mud lagi, jadi 60 mud. Nah beluman lagi yang tahun yang itu tuh ya kalau lah, yang berikutnya tuh double benar. Nah makanya jangan sampai anak-anak kita dibiarkan kada puasa. Kalau sudah umur 10 tahun tetap kada akun puasa, maka jangan diberi makan. Ini adalah perintah agama. Jadi harus digarap waktu sahur. Nah disuruh untuk bersahur, kemudian disuruh puasa. Kalau kada hakun, maka di dalam hukum Islam itu, nah kita wajib untuk membangunkannya. Kalau kada hakun juga, maka kita kada boleh paginya itu menyediakan makanan. Nah intinya seperti itu, karena memang berat bagi orang yang kada berpuasa. Nah lalu yang menjadi pusing ini biasanya yang berkali-kali lipat ini. Ya kalau setahun kan 1 mud nih, kan istilahnya untuk 1 hari. Karena tahun berikutnya kada tekodo pulang ya kalau lah, yang 2 tahun yang silam jadinya kan bakal dilipat jadi 2 mud, misalnya seandainya 1 hari aja tuh. Kemudian kada tekodo pulang tahun berikutnya jadi 3 mud, ya kalau tahun berikutnya lagi jadi banyak. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i memang agak berat. Nah kecuali ya ibaratnya dalam hal ini pian mengikut kepada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu kada berulang-ulang mudnya. Jadi ibaratnya itu pian terlewati misalnya 3 tahun, 4 tahun, cuma 1 mud aja untuk 1 hari. Nah paham ya kalau lah, cuma 1 mud aja untuk 1 hari. Jadi sekalipun tertunda bertahun-tahun, itu hitungannya cuma 1 mud. Nah paham ya kalau itu dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita memang agak berat. Kalau mazhab kita itu sangat berat. Artinya harus kita itu kalau tertundanya itu 2 tahun, maka 2 kali lipat. Kalau tertundanya 3 tahun, maka 3 kali lipat. Kalau tertundanya 4 tahun, maka 4 kali lipat dan seterusnya. Nah oleh karena itu memang di dalam hukum Islam itu kita wajib mendidik anak kita sejak usia dini. Jadi kalau dia sudah balik, maka dia sudah siap untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah kenapa anak-anak sekarang banyak yang kada puasa? Itu karena kada dididik mulai lagi halus. Jadi mulai dari dia mampu berpuasa, kalau bisa ya ibaratnya umur 7 tahun sudah tunai. Kalau kada tahan juga ya paling kada setengah hari lah dulu, ya kalau lah intinya seperti itu. Nah kalau sudah 10 tahun itu kada ada lagi urusan tawar menawar. Sama ada dia sudah balik atau belum balik, maka ada kewajiban orang tua untuk lebih ekstra. Nah lebih ekstra mendidiknya. Dalam artian harus digarak sahurnya supaya hakun makan malam itu. Nah kemudian kalau kada hakun bersahur macam-macam alasan, kada ada garing, ya kalau lah kada ada garing, kada ada apa, kada ada odor. Nah maka kita kada boleh menyediakan makan untuk siang hari itu. Kalau kita menyediakan makan, maka kita umpat berdosa. Nah begitu juga, nah kita yang rancak dipertanyakan ini, maaf masalah warung itu nah. Nah ini yang rancak dipertanyakan, apa hukumnya?
Nah kita berwarungan di siang Ramadan. Nah maka untuk jual belinya hukumnya sah. Karena yang diperjualbelikan makanan. Makanan itu adalah sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Asalkan makanan yang suci. Nah nasi kuning misalnya ya kalau lah, soto kuin ya kalau, atau misalnya ketupat kandangan, asal jangan bipang ambawang aja. Kalau bipang ambawang, nah itu lain makanan kita ya kalau lah. Nah itu makanan orang sebelah. Nah ini asalkan makanannya itu halal, maka sah jual belinya. Nah kalau sah jual belinya, maka duitnya pun adalah duit yang sah untuk dimiliki. Nah cuma ini ada cumanya. Nah bagaimana apakah ibaratnya itu memang tidak kosong daripada hukum haram? Maksudnya gawian menjuali orang yang ada puasa itu. Nah itu tergantung karena dari orang yang menukari. Kalau orang yang menukarinya ini odor, misalnya seperti orang yang musafir, maka kada masalah. Nah seperti orang yang musafir. Tapi kalau yang menukarinya kada odor, ya kalau lah kada garing, kada apa, nah ini kita umpat juga berdosa karena kita menolongi orang yang tidak berpuasa tanpa odor. Man aana ala maksiatin walau bisa tri kalimatin, nah fahuwa syarikun fiha. Barang siapa yang menolongi atas suatu maksiat sekalipun hanya dengan setengah kalimat, setengah kata, dia menolonginya itu, dia membantu maksiat itu, maka apa? Maka dia pun di sisi Allah Subhanahu wa taala dihitung telah bersekutu di dalam maksiat itu. Arti bersekutu dapat jual dosanya. Nah jadi jual belinya sah, kemudian duit dari jual belinya itu pun juga sah untuk dimiliki oleh dia. Cuma ada unsur dosanya dalam gawian itu kalau yang menukari ini kada puasa tanpa odor. Kalau dengan odor maka tidak masalah, seperti orang-orang yang musafir atau orang-orang yang sakit atau perempuan yang haid dan nifas. Nah paham ya kalau lah intinya kayak gitu tuh. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Karena ini masih masih ya beberapa menit lagi, masih kira-kira ya mungkin 10 menitan lah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya orang tuh kan guru isi penyakit kronis misalnya, atau mah akut, atau misalnya ginjal, kan disuruh dokter harus ada minum gitu nah bulan puasa. Kalau nyak ada minum kan memang berakibat fatal bagi ginjalnya misalnya. Nah tuh kayak apa hukumnya mengkodonya tuh seandainya tahun berikutnya tetap aja penyakitnya bang, apakah wajib mengkodok atau kayak apa? Nah itu tergantung dari penyakitnya kita. Kalau ada harapan sembuh, maka kalau sembuh dia wajib mengkodok. Tapi kalau kada ada harapan sembuh, ini sudah akut ya kalau lah ijar dokter ini sampai mati pun kada sembuh, kemungkinan besar kada sembuh, maka kada ada wajib untuk mengkodok. Jadi cuma bayar fidyah. Nah jadi untuk orang yang sakit dan sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, tipis lah. Kalau ada mungkin ya setiap penyakit ada kemungkinan sembuh kan gitu nah. Karena yang menyembuhkan dia dan yang memberikan penyakit serta yang menyembuhkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah cuma ujar dokter yang bisa dipercaya ini tipis kemungkinan. Ibaratnya tuh sampai ke mati pun ini kada bakal sembuh. Dan ini harus meninggalkan puasa. Harus ada minum, harus ada makan dan sebagainya. Maka kalau keadaan yang kayak ini yang memang kronis, ibarat kanker itu sudah stadium 4 ya kalau lah kada ya hampir dipastikan kada bakal sembuh lagi sampai ke mati, maka itu dia tidak mengkodok melainkan bayar fidyah 1 hari 1 mud. Dalam mazhab Syafi'i 1 hari 1 mud. Nah ini beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi 1 hari itu setengah dua mud atau setengah sok. Nah sehingga memang tidak bisa orang yang bermadzhab Syafi'i itu ibaratnya kan bayar fidyah hanya dengan 1 mud. Kalau dia mengikut mazhab Hanafi harus dengan 2 mud. Nah itu jadi dalam mazhab Syafi'i itu yang berlaku hanya 1 mud dan harus kontan, kedada istilah dihilahkan. Nah itu harus kontan. Nah intinya seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i kedada hilah fidyah untuk orang yang meninggal dunia. Nah itu. Nah jadi memang ada perincian yang panjang tentang masalah hilaf fidyah dalam mazhab Hanafi itu. Tapi itu
setelah ulun teliti memang banyak yang kurang mengetahui bagaimana prosedurnya dalam mazhab Hanafi. Itu ya seperti itu. Kan biasanya ada sebagian orang yang sesudah keluarga itu meninggal lalu mengerjakan jilaf fidyah. Nah, ini yang perlu diketahui, hitungan fidyah dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi itu beda. Kalau mazhab Syafi'i itu 1 hari hanya 1 mud. Kalau mazhab Hanafi 1 hari itu 2 mud atau setengah sok. Intinya seperti itu. Nah, kemudian mudnya itu pun beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 1 mud 1 sok itu kan 4 mud. Ya kalau lah 4 mud itu sama dengan 2,75 kilogram. 2,75 kilogram 1 sok itu untuk bayar zakat fitrah. 1 sok itu 4 mud. Hitungan mazhab Syafi'i itu adalah 2,75 kilogram. Nah, itu untuk mazhab Syafi'i. Tapi kalau hitungan mazhab Hanafi itu beda lagi. 1 sok atau 4 mud itu sama dengan 3,8 kilogram. Jadi hampir 4 kilogram dalam mazhab Hanafi. Nah, jadi ini yang kadang timbul bercampur-campur. Kada tahu istilahnya nih hitungannya dalam mazhab Hanafi, lalu mudnya pakai hitungan mazhab Syafi'i. Nah, itu jelas adalah keliru. Intinya seperti itu. Nah, jadi yang akut tadi itu bayar fidyah aja. Yang ibaratnya sudah diponis dokter, ini sampai ke mati, ini penyakit deh. Nah, jadi yang ada harapan sembuh, kalau sudah sembuh mengkodok. Tapi kalau kada ada harapan sembuh, harapan sembuhnya tipis, itu cukup dengan bayar fidyah. Nah, sama dengan orang tua yang akalnya masih waras, tapi awaknya kada memadai, kada sanggup lagi untuk puasa. Nah, maka itu hanya bayar fidyah, tidak bayar puasa, tidak bayar kodoan. Nah, kalau yang mengalilu, yang sudah lali, ya kalau lah. Nah, yang sudah pikun itu kan ada wajib apa-apa lagi. Karena waman nu'amirhun nakisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami berikan kekurangan-kekurangan, ya kalau lah kami kembalikan lagi. Seperti apa? Seperti anak yang bayi, anak yang balita lah, seperti itu, anak yang belum memayis. Maka orang-orang yang tua yang sudah pikun itu kada ada kewajiban apa-apa. Sama ada dia mengkodok kan misalnya nih, kada wajib karena pikun, ataupun dibayarkan fidyah kada wajib. Kada wajib karena akalnya sudah dikembalikan oleh Allah, sebagaimana anak kecil yang baru lahir atau anak kecil yang belum memayis. Ya nang behera bebarang, ya kalau Pak Haji lah kami bebarang, mudah-mudahan Jepang lah kita kada termasuk dari orang-orang yang mengalami kepikunan di masa tua. Nah, karena ini obatnya memang ada. Di antara obatnya itu adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi barang aja Yasin kah, ya kalau lah. Nah, itu malam-malam atau pagi-pagi. Nah, apalagi tambah surah Al-Waqiah misalnya, apalagi tambah Tabarok. Nah, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi juga kalau mengkhatamkan Al-Quran. Seminggu misalnya nih khatam, seminggu khatam. Atau kada kawa juga, ya ibaratnya sehari sejus aman kawa, ya kalau lah. Maka itu adalah diantara obat kepikunan. Maksudnya obat anti pikun. Siapa yang sering membaca Al-Quran sekalipun umurnya ratusan tahun, itu kata para ulama, faidahnya dia tidak akan pikun. Nah, ini sudah banyak terbukti. Orang yang rajin membaca Al-Quran ternyata umur 90 tahun, umur parak 100 tahun kada pikun-pikun, ingatan masih kuat. Nah, ingatan masih kuat, ini banyak terbukti. Nah, rajin membaca Al-Quran. Nah, jadi yang tuha-tuha ini maaf lah istilahnya nih, bagus kalau misalnya pian ya membawai anak-anak pian, cucu-cucu pian, kita tadarusan, ya kalau lah pagi-pagi misalnya nih. Nah, ini adalah diantara usaha dan ikhtiar untuk menanggulangi yang namanya penyakit pikun. Karena kalau pikun ini ya ibaratnya memang yang bersangkutan kada merasa supan lagi, ya kalau lah, karena sudah seperti anak kecil yang baru memayis. Cuma kasihan anak-anaknya, ya kalau ditawakan orang, nang abah misalnya bekami di jalan, ya kalau lah behera di higa masjid, ya kalau, nah itu karena gara-gara pikun. Nah, jadi mudah-mudahan lah kita terhindar dari ini penyakit. Adakah lagi mungkin satu pertanyaan lagi sebelum adzan? Jadi yang umur yang pikun tadi Birun, ini misalnya umurnya 85 ke atas, cuman kan pikun
apakah itu termasuk dalam masih ditulis ke dosanya lagi? Ya tetap, jadi sekalipun umurnya 300 tahun seperti umur para nabi dan umat-umat terdahulu kan gitu nah, 300 tahun, 400 tahun, kalau akalnya masih ada, masih sehat maksudnya, itu tetap ditulis dosa kalau dia mengerjakan dosa. Jadi ada misalnya orang tua umurnya 100 tahun, nah kayak umat nabi terdahulu. Nah umat nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Nah umat nabi terdahulu, masya Allah, apalagi Nabi Nuh, ya Allah, umur sidin 1000 tahun. Nabi Nuh itu nah umur sidin 1000 tahun. Anak-anak sidinnya juga sampai ratusan tahun juga. Yang bertiga itu yaitu Sam, Ham dan Yapus. Kalau Kan'an itu durhaka, nah ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang tiga, Sam, Ham dan Yapus, itu umurnya pun juga ratusan tahun. Bahkan kalau kada salah itu sampai ya kurang lebih Nabi Nuh juga sampai 1000 tahunan lah umur mereka itu. Nah ini orang-orang dahulu. Jadi ketika akal itu masih ada, maksudnya masih normal, kada ada pikun, maka tetap dicatat dosa kalau dia melakukan dosa seperti berzina, seperti misalnya minum khamar, misalnya nih seperti berbohong dan sebagainya, tetap dicatat dosa. Karena yang namanya mukallaf itu patokannya adalah akal. Nah, bukan patokannya usia. Kalau dia berakal, akalnya itu masih waras, masih normal, masih bisa berpikir dengan sehat, dengan seperti biasanya, tidak ada gangguan pada ingatannya dan juga pada otaknya, maka apa? Maka orang tersebut sekalipun umurnya seperti Nabi Nuh, yaitu 1000 tahun, kalau dia meninggalkan sholat, tetap tercatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Atau meninggalkan puasa tanpa odor, maka tetap dia dicatat sebagai orang yang meninggalkan puasa. Nah adapun kalau odor, misalnya otak masih sehat tapi awak kada sehat lagi, nah kada kuat lagi puasa, nah seperti yang ulun sebutkan tadi, yaitu wajib membayar fidyah. Jadi orang yang sudah tua, yang kada pikun, otak masih normal tapi awak sudah kada memungkinkan puasa, kada tahan lagi puasa. Kalau puasa bisa bersiupan atau bisa sakit parut karena faktor usia, nah maka itu dia dibolehkan tidak berpuasa dan tidak wajib untuk mengqadha, melainkan bayar fidyah 1 mud, satu hari itu 1 mud. Paham ya kalau lah? Nah intinya kayak itu tuh. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Amun kerida nyaman ditutup ya kalau. Nah ini. Nah, kira lagi ke pertanyaan. Nah ini tadi tuh apa ngarannya nih bubuhannya minta isok, tapi ulun isok apa ngarannya nih ada acara di play hari ya kalau lah. Jangan tidak imba ini pulang kita mau olah video pulang ya kalau lah. Coba karena acara di play hari isok, jadi ditunda untuk hari Kamis yang akan datang ya kalau lah. Nah ada aja bubuhan Pak Burjani yang langganan. Nah ini kira-kira dicari orang nih, siapa aja orang nih nak tujuh betakon nih ya kalau lah. Gampang aja kan di Majelis Nuruddin ya kalau lah, orangnya ada aja. Nah jadi karena sudah landong, mungkin sudah isya. Nah kelihatannya memang sudah isya. Nah ini sudah isya, ulun mohon diri kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkannya dengan niat semata-mata mengharap perjumpaan dengannya di surga nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tahun baru 2023 ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang baru ini melindungi kita semua dari berbagai mara bahaya dan bala bencana. Nah dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di alam barzakh, beruntung di padang mahsyar, beruntung di pengadilan akhirat, hingga kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadihin niyah wa ala mana wa salafana sholih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajibna fi sama dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabiliha musna biha wa timma alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi sallallahu bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Sudah sampai. Allahu akbar, Allah